Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan belajar bentuk akar. Yang akan kita pelajari adalah pangkat pecahan, operasi bentuk akar, dan merasionalkan penyebut. Di sini lengkap materi, contoh soal beserta pembahasannya. Yuk kita simak materi pertama. Pangkat pecahan. Jika m, n bilangan asli dan a elemen bilangan real, maka berlaku untuk a pangkat setengah sama dengan akar a. Contohnya 5 pangkat setengah sama dengan, bisa ditulis akar 5. Kemudian a pangkat 1 per m sama dengan akar pangkat m a. Jadi contohnya 5 pangkat 1 per 3 bisa ditulis akar pangkat 3, 5 nya ini pangkat 1. Jadi kalau di sininya angka 2, penyebutnya di sini pangkatnya angka 2, di akarnya tidak perlu ditulis. Jadi cukup akar 5 seperti ini. Tapi kalau di bawahnya selain angka 2 itu harus ditulis di sini. 1 di sini 5 pangkat 1 per 3. Kemudian untuk a pangkat n per m sama dengan akar pangkat m a pangkat n. Contohnya ada 5 pangkat 5 per 3 bisa ditulis dengan akar pangkat 3 5 pangkat 5. Jadi yang pembilangnya ditulis di dalam akar pangkatnya, yang penyebutnya ditulis di luar akar. Jadi ini 5 pangkat 5 per 3. Selanjutnya untuk a pangkat negatif n per m bisa ditulis 1 per akar pangkat m a pangkat n. Jadi kalau ada negatifnya silahkan dijadikan 1 per seperti ini, di mana a nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 5 pangkat negatif 5 per 3 sama dengan 1 per akar pangkat 3 5 pangkat 5. Contoh soal. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan yang sederhana. A. Akar 7 sama dengan, berarti kalau akar 7 sama dengan 7 pangkat 1 per 2. Yang B. Akar pangkat 3 Y pangkat 9 sama dengan, berarti Y pangkat 9 per 3 sama dengan Y pangkat 9 per 3 adalah 3. Jadi Y pangkat 3. Yang C. Akar 3B pangkat 3. Ingat kalau di sini tidak ada angkanya menunjukkan bahwa dia pangkatnya penyebutnya 2. Jadi bisa ditulis 3B pangkat 3 per 2 seperti ini. Oke, yang D 1 per akar pangkat 5 P pangkat 7. Jadi bisa ditulis P pangkat negatif 7 per 5. Kenapa ini negatif? Karena ini berupa 1 per. Jadi P pangkat negatif 7 per 5. Contoh soal nomor 2. Hitunglah. A. Akar 54. Karena di sini tidak ada akarnya 54, jadi kita sederhanakan dulu. Akar 54 itu bisa ditulis dengan akar 9 dikali 6 sama dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 adalah 3, akar 6 tetap ditulis akar 6. Jadi
akar 54, bentuk sederhananya adalah 3 akar 6. Yang B, 125 pangkat 2/3. Jadi 125-nya silakan dipangkatkan terlebih dahulu. Berapa sih 125 itu? Yaitu 5 pangkat 3. Kemudian beli dengan 2/3. 3 dikali 2/3, 3-nya dicoret, berarti tinggal 2. Jadi sama dengan 5 pangkat 2, sama dengan 25. Lanjut yang C, negatif 27 pangkat 1/3. Kalau ada seperti ini wajib dipangkatkan dulu. Negatif 27 itu sama dengan negatif 3 dipangkatkan 3. Pangkatnya dikali dengan 1/3. Jadi 3 dikali 1/3 itu tinggal 1. Jadi hasilnya sama dengan negatif 3. Oke, yang D, 64 pangkat 1/3. 64 kalau dijadikan dalam bentuk pangkat itu adalah 2 pangkat 6. 6 dikali 1/3 berarti tinggal 2. Jadi hasilnya 2 dipangkat 2 sama dengan 4. Yang E, 27 pangkat setengah dipangkatkan lagi 2/3. Jadi 27 dijadikan pangkat dulu. 27 adalah 3 pangkat 3. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya tinggal dikali. Oke. Jadi ini 3 dikalikan setengah dikalikan 2/3. 3-nya bisa dicoret, 2-nya juga bisa dicoret, jadi tinggal 1. Jadi hasilnya 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, lanjut materi berikutnya. Operasi bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini ada syaratnya, angka yang ada di dalam akar harus sama. Nah, gimana dong kalau angkanya tidak sama? Jadi harus disamakan dulu. Ada A akar B plus minus C akar B. Bisa dilihat di sini bahwa angka yang ada di dalam akar ini sama. Jadi cara pengerjaannya tinggal dijumlahkan atau dikurangi saja angka yang di depan akar. Untuk lebih jelasnya, contoh A, 5 akar 2 ditambah 3 akar 2. Di sini akarnya sudah sama-sama 2. Jadi tinggal 5 ditambah 3 akar 2. 5 ditambah 3 adalah 8. Jadi hasilnya 8 akar 2. Yang B, 8 akar 3 dikurangi akar 12. Kita tahu di sini akarnya tidak sama kan? Jadi harus disamakan. 8 akar 3 itu sudah tidak bisa dirubah lagi, jadi ditulis tetap 8 akar 3. Sedangkan akar 12 itu masih bisa dipecah lagi, bahwa 12 adalah 4 dikali 3. Kemudian sama dengan 8 akar 3 dikurangi akar 4 kali 3. Akarnya 4 berapa? Akarnya 4 2, berarti ditulis 2. Kemudian akarnya 3, tetap akar 3. Jadi 8 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Dari sini akarnya sudah sama, berarti tinggal ngurangin aja. 8 dikurangi 2 itu 6. Jadi hasilnya 6 akar 3. Contoh yang C, 2 akar 18 dikurangi 3 akar 8. Jadi keduanya kita pecah lagi. 2 akar 18 adalah 9 dikali 2 dikurangi 3.
8 adalah 4 dikali 2. Jadi dari sini 2 dikali akarnya 9 itu 3. Akarnya 2 tetap ditulis akar 2. Dikurangi 3 dikali akarnya 4 itu 2. Akar 2 tetap ditulis akar 2. Jadi 2 kali 3 6. Jadi 6 akar 2 dikurangi 6 akar 2 sama dengan 0. Oke, lanjut operasi yang berikutnya. Perkalian dan pembagian. Akar A dikali akar A itu sama dengan A. Kenapa? Karena akar A dikali akar A sama dengan akar A kuadrat. Jadi akar A kuadrat sama dengan A. Kemudian akar A dikali akar B sama dengan akar AB. Kemudian akar A akar B dikali C akar B sama dengan, jadi AC-nya ini dikali biasa dan akar B dikali akar B hasilnya akan B. Jadi A akar B dikali C akar B sama dengan ABC. Ingat, kalau angka yang ada di dalam akar sama, jadi hasilnya itu adalah angka itu sendiri. Sifat yang berikutnya, A akar B dikali C akar D sama dengan AC-nya dikali sendiri, akar yang di dalamnya akar juga dikali sendiri, B, D. Jadi sama dengan AC akar BD. Kemudian untuk pembagian A per akar B itu bisa dikerjakan akar A per B dengan syaratnya B tidak boleh sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh soalnya. A. Akar 7 dikali akar 7. Berapa dong jawabannya? Ya, 7. Kalau akar 10 dikali akar 10 juga 10. Oke, yang B. Akar 2 dikali akar 6. Berarti tinggal ngalikan aja nih yang di dalam akar. Sama dengan 2 kali 6, 12, akar 12. Kalau bisa disederhanakan lagi, silahkan disederhanakan lagi. Bahwa 12 itu adalah 4 dikali 3. Jadi akarnya 4 di sini 2, akarnya 3 di sini akar 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3. Contoh yang C. 5 akar 2 dikali 4 akar 2. 5 dikali 4 itu kan 20. Dikali lagi akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Jadi 20 dikali 2 sama dengan 40. Contoh yang D. 3 akar 2 dikali 4 akar 3 sama dengan 3 kali 4 itu 12, akar 2 kali 3 itu 6. Jadi 12 akar 6. Di sini sudah tidak bisa disederhanakan lagi yang akar 6-nya, jadi tetap jawabannya 12 akar 6. Contoh yang E. 3 akar 6 dikali akar 18. Jadi sama dengan 3 akar, akarnya dikali saja. 6 dikali 18 adalah 72. 72 bisa disederhanakan menjadi 36 dikali 2. Jadi sama dengan 3, akarnya 36 itu 6, akarnya 2 tetap dong akar 2. Jadi hasilnya 3 kali 6 akar 2 sama dengan 18 akar 2. Contoh yang F. Akar 48 per akar 6 sama dengan, langsung saja dibagi, 48 dibagi 6 itu sama dengan 8. Jadi akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali 2. Akarnya 4 itu 2,
akarnya 2 tetap akar 2. Jadi jawabannya 2. Selanjutnya, merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, apa sih tujuan kita merasionalkan? Yaitu di sini kita akan mengganti penyebut bukan dalam bentuk akar. Jadi, kalau penyebutnya itu masih dalam bentuk akar, itu belum rasional adik-adik. Jadi kita harus mengganti penyebut itu bukan dalam bentuk akar. Nah, bagaimana cara merasionalkan penyebut? Jadi, merasionalkan penyebut bentuk akar yaitu dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan dari penyebut. Jika ada A per akar B, itu sama dengan A per akar B dikali dengan akar yang ada di penyebut itu. Jadi dikali akar B per akar B. Jadi pengalinya itu adalah si penyebutnya. Bagaimana dong kalau pembilangnya juga ada akarnya? Tidak masalah, tetap pengalinya adalah angka dari penyebutnya. Pembilangnya tetap. Jadi ini A dikali akar B sama dengan A akar B per akar B dikali akar B sama dengan B. Jadi hasilnya nanti A per B akar B. Kemudian 1 per akar A ditambah dengan akar B sama dengan, jadi harus dikalikan akar sekawannya yaitu akar A min akar B. Jadi di sini sekawannya tandanya harus kebalikannya ya. Kalau di sini positif berarti pengalinya negatif. Jadi akar A min akar B per akar A min akar B. Ingat, pengalinya, pembilang dan penyebutnya itu harus sama supaya tidak berubah nilai. Jadi yang atas dikalikan 1 dikali akar A min akar B, tetap hasilnya akar A min akar B per akar A plus akar B dikali dengan akar A min akar B. Cara mengalihkannya, ingat rumus ini. A min B dikali dengan A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ingat, ini pengaliannya cuma yang depan dikuadratkan dikurangi dengan yang belakang dikuadratkan, atau satu-satu seperti ini, nanti hasilnya juga sama. Jadi akar A plus akar B dikali dengan akar A min akar B, yang depan dikuadratkan, akar A dikuadratkan hasilnya A min akar B dikuadratkan hasilnya B. Jadi akar A min akar B per A min B. Kemudian jika 1 per akar A min akar B, jadi untuk menjadikan rasional harus dikalikan dengan akar A plus akar B per akar A plus akar B. Yang atas kalau dikalikan hasilnya tetap akar A plus akar B, yang bawah berarti akar A kuadrat itu A min akar B kuadrat itu B. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nomor yang A, 5 per akar 2, berarti untuk menjadikan rasionalnya harus dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi 5 dikali akar 2 sama dengan 5 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 5 per 5 akar 2 per 2. Kemudian yang B, 9 per akar 6 min akar 3. Berarti harus dikalikan sekawannya yaitu akar 6 plus akar 3 per akar 6 plus akar 3. Yang atas dikalikan, jadi tinggal 9 dikali dengan akar 6 plus akar 3.
Kemudian yang bawah, akar 6 kuadrat adalah 6, min akar 3 kuadrat itu adalah 3. Yang atas tetap ditulis 9 akar 6 plus akar 3 per 6 dikurangi 3 itu 3. Jadi 9 dibagi 3 itu hasilnya 3, ditaruh sini, dikali dengan akar 6 plus akar 3. Oke, contoh soal yang C. 2 per 3 plus akar 2. Berarti harus dikalikan sekawannya apa dong? Ya, berarti sekawannya adalah 3 min akar 2 per 3 min akar 2. Yang atas dikalikan berarti 2 dalam kurung 3 min akar 2. Yang bawah 3 kuadrat itu sama dengan 9 dikurangi akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Jadi ini tinggal dikalikan yang atas, 2 kali 3 itu 6 min 2 dikali akar 2 adalah 2 akar 2 per 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya 6 min 2 akar 2 per 7. Contoh yang D. 10 per 2 akar 2 min akar 3. Jadi harus dikalikan sekawannya yaitu 2 akar 2 plus akar 3 per 2 akar 2 plus akar 3. Yang atas silahkan dikali saja, bisa di dalam kurung seperti ini dulu. Kemudian yang bawah 2 akar 2 dikuadratkan. 2 kuadrat saja itu 4, akar 2 itu dikuadratkan itu 2. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian dikurangi akar 3 kuadrat itu adalah 3. Jadi sama dengan 10 dalam kurung 2 akar 2 plus akar 3 per 8 dikurangi 3 kali 5. 10-nya bisa dibagi dengan 5, 10 dibagi 5 itu hasilnya 2, jadi 2 dikali 2 akar 2 plus akar 3. Dikalikan satu-satu, 2 dikali 2 akar 2, hasilnya 4 akar 2, ditambah 2 dikali akar 3 adalah 2 akar 3. Jadi hasilnya 4 akar 2 plus 2 akar 3. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Tunggu video berikutnya dan jangan lupa tetap semangat belajarnya. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.